Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak sekarang tausiah dari Ustadz Abu Humairah berkaitan dengan kemana ruh dan bagaimana ruh setelah jasadnya meninggal, setelah jasadnya mati ini kemana ya. Kita perlu ketahui itu sehingga semoga bisa meningkatkan iman kita. Mari kita ikuti kajian berikut ini. Ketika tugas malaikat maut hanya mencabut ruh itu saja selesai, maka yang bertugas selanjutnya adalah siapa? Rusulul maut. Diletakkan ruhnya di kain kafan dari sorga, kemudian dibaluri minyak wangi dari sorga, kemudian dibalut, yang subhanallah dijelaskan dalam hadis itu bau minyak wangi dari sorga itu membumbung sampai ke langit, sehingga semua para malaikat di langit itu bertanya, itu ruhnya siapa itu? Maka malaikat yang bertugas membawa ruh ini naik ke langit akan menyebutkan nama terbaik yang disukai dia ketika di dunia. Ruhnya fulan ibnu fulan. Makanya penting orang punya nama baik itu. Maka ketika ruh itu naik ke langit, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada ruhnya seorang mukmin dengan menyuruh para malaikat penjaga langit itu untuk membuka pintunya, karena langit itu kan punya pintu. Jadi naik ke langit pertama dibuka pintunya, naik ke langit kedua dibuka pintunya, ketiga, keempat, sampai ketujuh, sampai melewati langit ketujuh. Entah sampai mana wallahu alam, tidak dijelaskan, tapi yang jelas kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ruhnya seorang mukmin ini, letakkan kembali ruh kepada jasadnya, kemudian naikkan catatannya fil illiyin. Artinya ruhnya seorang mukmin itu akan berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan kita dengan Allah itu di 4 tempat, kan sudah saya jelaskan. 2 di dunia dan 2 di akhirat. 2 di dunia, yang pertama saat sholat. Itulah saat perjumpaan kita dengan Allah. Sebenarnya saat sholat itu adalah saat perjumpaan kita dengan Allah. Karena Allah yang mengatakan, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah tafsirkan dalam Al-Quran, siapa orang-orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin bahwa mereka sedang berjumpa dengan Allah. Kemudian yang kedua, ini saat sakaratul maut ini. Saat ruh dibawa oleh malaikat rusulul maut ke melintasi langit ketujuh, itu juga berjumpa dengan Allah. Dan Allah katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, kemudian naikkan catatannya di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan illiyin. Kemudian 2 nanti kelak pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring manusia sesuai dengan sesembahannya. Jadi Allah akan mengumpulkan manusia itu sesuai dengan sesembahannya. Yang nyembah sapi di sana, yang nyembah ular di sana, yang nyembah batu di sana. Jadi manusia itu akan dikumpulkan bersama sesembahannya. Ketika semua manusia dikumpulkan bersama sesembahannya, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan siapa yang menyembah kepada dirinya. Akan menampakkan kepada manusia yang selama ini menyembah kepada dirinya. Anehnya, di situ orang yang beriman dengan orang munafik dikumpulkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyingkapkan dirinya, maka semua orang-orang yang beriman sujud. Tapi orang-orang munafik tidak bisa sujud. Fala yastati'un. Inilah perjumpaan orang-orang yang beriman kelak di padang mahsyar. Dan yang terakhir tentu di sorga. Dan itu nikmat yang paling besar, ru'yatullahi azza wa jalla, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ruh itu kemudian naik ke langit, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk dikembalikan ke dalam jasadnya,
Kapan itu peristiwa ini? Ketika manusia sibuk sedang fardu kifayah. Jadi ketika mayat meninggal, ruh diangkat itu kan orang-orang sibuk tuh. Ada yang memandikan, ya kan? Ada yang mengkafankan, ada yang menyolatkan. Jadi mayat itu sendiri yang sudah tidak ada ruh itu sibuk sedang di fardu kifayahkan, sementara ruh itu punya kesibukan sendiri, gitu maksudnya. Baru setelah kemudian selesai menyolatkan, kemudian ruh ini dimasukkan ke dalam jasadnya dimasukkan ke dalam keranda, kemudian menuju kuburan, ya kan? Maka ruh ini kemudian masuk di situ. Kalau ruhnya orang-orang yang beriman, maka akan bicara, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku katanya. Jadi ketika berada di atas kendaraan itu, keranda itu, maka ruhnya orang yang beriman itu yang masuk ke dalam jasadnya, dia akan bicara, tapi tidak ada yang mendengar. Ya, walaupun mungkin suaminya, istrinya, ayahnya, anaknya, nggak ada yang mendengar. Walaupun dia teriak-teriak qaddimuni qaddimuni gitu, segerakan aku. Tapi kalau ruhnya orang kafir, ruhnya orang munafik, ruhnya orang-orang fasik, dia akan berteriak-teriak, celaka kalian, celaka kalian. Ya wailaha aina tadhhabun, celaka kalian, mau dibawa kemana aku ini, katanya. Ini kalau ruhnya orang jahat nih. Mereka akan mengatakan, ya wailaha aina tadhhabuna biha, hendak dibawa kemana aku ini. Subhanallah. Kata Nabi SAW, yasma'u sautuha atau yasma'u sautaha kullu syai'in, segala sesuatu mendengar teriakannya, illal ins, kecuali manusia. Manusia tidak mendengar. Jadi ketika ruh sudah menyatu dengan jasadnya, kemudian dibawa ke arah kuburan dan hendak dikuburkan itu, dia berteriak-teriak. Binatang mendengarnya, semua makhluk mendengarnya, kecuali manusia dan jin tidak bisa mendengar. Tetapi kalau ruhnya orang baik, tadi saya katakan apa? Dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku katanya. Subhanallah kan? Justru senang orang-orang yang beriman itu suruh disegerakan. Dari sini Nabi SAW mengatakan apa? Asri'u bil janazah, segerakan kalian memfardu kifayahkan jenazah. Kenapa demikian? Wa in taku salihatan fa khairun tuqaddimuna. Kalau memang ini orang baik, maka anda sudah berlaku kebaikan kepada orang ini dengan menyegerakan. Wa in taku ghaira dzalik, tapi kalau tidak demikian, maksudnya dia orang jahat, fasyarrun tadhauna fi riqabikum, itu sama saja meletakkan keburukan di rumah kalian. Maka segerakan. Mau orang baik segerakan, mau orang jahat segerakan. Kalau orang baik berarti kebaikan bagi si mayat, kalau orang jahat sama saja meletakkan kejahatan di rumah. Maka segerakan. Dan si mayat juga ngomong begitu, qaddimuni, segerakan aku katanya. Tapi kalau orang jahat dia mengatakan, ya wailaha aina tadhhabuna biha, mau dibawa kemana aku katanya. Akhirnya kemudian ketika betul-betul sudah dimasukkan ke liang lahat, si mayat ini sempat mendengar suara terompah. Orang-orang yang mengantarkannya itu masih mendengar dia. Sampai ketika sayup-sayup semakin jauh karena meninggalkan dia. Ketika sudah les, sudah enggak ada suara lagi, maknanya dia sudah ditinggal. Dari sini kata Nabi SAW, yang pertama kali meninggalkan si mayat itu apa? Hartanya. Yang pertama kali meninggalkan si mayat itu hartanya, baru setelah itu keluarganya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis seperti itu. Jadi yang pertama berpisah dari si mayat itu hartanya dulu. Coba sekaya apapun orang mati itu, kalau dia sudah meninggal, tetap saja kain kafannya yang murah kan gitu. Walaupun dia miliarder sekalipun.
Tetap saja kain kafannya yang murah, yang putih. Tidak ada juga orang kaya dikafani dengan kain kafan yang mahal kan. Dari sini hartanya terputus. Percuma punya uang tapi juga tidak bisa digunakan. Kemudian yang kedua, keluarganya. Setelah mengantarkan ke kuburan, baru keluarganya pulang. Disitulah terpisah dengan keluarganya. Baru dia hidup sendiri. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang seputar kuburan itu, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, anna imra'ata sauda kana taqumul masjidah. Ada wanita berkulit hitam itu biasa menyapu di masjid Nabi SAW. Kemudian wanita ini meninggal. Nabi SAW tidak diberitahu. Kata Rasul, afala kuntum adzantumuni, kenapa kalian tidak menghabarkan kematian wanita itu, katanya. Maka Rasul mengatakan, dulluni ala qabriha, kalau begitu tunjukkan di mana kuburan. Kemudian Nabi SAW setelah ditunjukkan kuburannya, apa kata Rasul? Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha wa innallaha azza wa jal yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Dari sini kita tahu bahwa orang masuk kuburan itu gelap, sangat gelap gitu ya, karena Rasul yang mengatakan bahwa kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan. Bukan hanya penuh dengan kegelapan, Bu ya, tapi penuh dengan ketakutan. Dan itu disebutkan dari Hani radhiyallahu an, budaknya Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dia berkata, kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yablu lihiyatahu. Kebiasaan Utsman, kata Hani ini, jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai tangisannya membasahi janggutnya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, tudzakkirul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hada. Wahai Utsman, kau diingatkan dengan sorga dan neraka tak menangis, tetapi diingatkan dengan kuburan menangis pula. Apa jawaban Utsman? Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandaran qad illa al-qabru afda'u minhu, kata Rasul. Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur ini adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukan kubur, maka setelahnya lebih mudah baginya. Tapi bila dia tidak selamat dari keburukan kubur, maka setelahnya lebih berat. Kemudian Utsman mengatakan, sungguh aku pernah mendengar Rasul mengatakan, aku tidak melihat satu pemandangan pun yang lebih menakutkan dibandingkan kuburan, kata Rasul. Jadi kuburan ini menakutkan dan juga menggelapkan. Lah ketika kemudian si mayat ini sedikit demi sedikit kan sudah hilang suara terompah yang didengar yang mengantarkannya itu, disitulah datang dua malaikat yang disebut dalam hadis itu namanya Munkar dan juga Nakir. Apa yang dilakukan Munkar dan Nakir? Kata Nabi dalam hadis Bara bin Azib ini, fayatihi malakani,
Kemudian dua malaikat datang kepadanya, fayajlisanihi, maka mendudukkan si mayat itu yang sudah ditiupkan roh itu tadi. Fayaqulani lahu, maka keduanya akan membentak dan mengatakan, man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul, karena dia orang yang beriman, dia mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku Allah. Fayaqulani lahu, maka keduanya akan mengatakan kembali, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, maka dia akan mengatakan, diniyal Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, maka dua malaikat akan berkata lagi, ma hadzal rajul alladzi buitsa fikum, tahukah kalian siapa orang yang diutus kepada kalian ini? Fayaqul, karena dia orang yang beriman, dia mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat tadi berkata lagi, wa ma yudrik, bagaimana kau tahu dia Rasulullah? Kok bisa kamu tahu dia Rasulullah? Fayaqul, maka dia mengatakan, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca Al-Quran, ku beriman dengan Quran, ku benarkan Quran. Fayunadi munadin fis sama, ketika dia bicara seperti itu, maka tiba-tiba ada penyeru dari langit, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar, hambaku telah benar dengan jawabannya. Apa yang terjadi? Karena hambaku telah benar, maka fafrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah, lapangkan kuburannya, hantarkan pakaian dari sorga, buka pintu-pintu sorga kepadanya. Kemudian dikatakan, fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka tiba-tiba ketika pintu sorga itu dibuka, semerbak harum dari sorga itu kemudian masuk ke dalam kuburannya, kuburannya menjadi harum. Kemudian ketika itu, wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, tiba-tiba kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Jadi kalau ibu naik di atas ketinggian, kemudian melihat gitu ya, sampai di mana, itulah maksudnya sejauh mata memandang itu. Tapi dalam riwayat yang lain, diluaskan itu 70 hasta kali 70 hasta, luasnya kuburan itu diluaskan. Tentu ini alam gaib ya, bukan Bu? Karena sehebat apapun alat dunia, anggaplah dipasang CCTV sekalipun, ya tetap saja segitu. Coba saja taruh CCTV, pantaulah itu di CCTV itu, apakah dia menyempit ataukah melebar, ya tetap saja segitu kan. Artinya bahwa alam kubur ini bagian daripada alam gaib. Kenapa kita tidak tahu dan kita tidak bisa memprediksi kan bahwa kuburan ini meluas atau menyempit? Karena antara alam dunia dan alam kubur itu ada namanya barzah, maka disebut alam barzah. Barzah itu tembok penghalang antara alam dunia dan alam kubur itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu bahwa di situ terdapat barzakhun ila yaumil yub'atsun, ada barzah pemisah antara dunia dan alam kubur sampai hari dibangkitkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi setelahnya? Setelah kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, subhanallah, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, tiba-tiba datang seseorang indah pakaiannya, hasanul thiyab, indah wajahnya, hasanul wajhi, indah wajahnya, hasanul thiyab, indah pakaiannya, tayyibur rihi, sangat harum baunya. Fayaqul, dan dia mengatakan, abshir billadhi yasurruka hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Kemudian orang ini mengatakan, berbahagialah, berbahagialah katanya, dengan apa yang menyenangkan dirimu, inilah hari yang engkau tunggu selama ini katanya. Kemudian dia mengatakan, si mayat ini, man anta, siapa kamu?
Fawajhukal wajhu yaji'u bil khairi. Aku lihat wajahmu mendatangkan kebaikan. Siapa kamu ini sudah berbuat baik menemani aku di kuburan ini gitu ya. Fayaqul, maka dia mengatakan, ana amalukas saleh. Sayalah amal saleh. Sayalah amal salehmu. Dalam riwayat, ketika dia mendapatkan kebaikan itu, maka orang ini mengatakan di hadapan si mayat yang beriman itu, nim naumatal arush. Kalau begitu tidurlah engkau layaknya pengantin baru. Jadi disuruh tidur. Sehingga ketika dia tidur, dia mimpi dengan mimpi yang indah. Itulah disebut nikmat kubur ya. Mimpi sangat indah sekali, sehingga tanpa kemudian disadar, tahu-tahu kiamat pula dibangkitkan. Ketika kiamat dibangkitkan itulah, maka orang yang baik ini kemudian memberitahu bahwa Israfil akan meniupkan sangkakalanya. Kemudian orang ini mengatakan, siapa kamu ini sebenarnya? Maka orang baik ini mengatakan, ana amalukas saleh. Sayalah amal solehmu. Maksudnya sayalah solatmu, sayalah puasamu, sayalah zakatmu, sayalah silaturahimmu, sayalah ibadahmu. Jadi ibadah itu akan menemui kita di kuburan.